Bapak Ibu, selamat bergabung dengan channel tutorial murahsoft.com. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update video berikutnya. Sebelum mulai, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas dan tolong di-skip kalau tidak berkenan. Video ini hanya ditujukan untuk pelanggan yang menggunakan program Murahsoft. Hari ini topik kita adalah cara menggunakan program ERP POS di handphone Android Canvasser. Ya, Bapak Ibu. Sebelum Canvasser bisa login ke sistem, ya kita harus pastikan settingan sudah benar di sisi ERP cloud-nya, ya, Bapak Ibu. Jadi admin harus masuk ke master, terus perusahaan, sales. Nah, di sini pastikan bahwa kolom aktif sudah kecentang, ya Bapak Ibu. Android Login sudah kecentang. Jadi Android Login ini fungsinya supaya Canvasser bisa login ke sistem ERP POS. Jadi ini juga digunakan untuk ngeblokir Canvasser. Jadi kalau Canvasser sorenya ada AR atau ada hutang sama perusahaan, ya. Jadi kita bisa blokir dia, nggak bisa transaksi. Jadi kita bisa klik hilangin centangan Android Login, ya. Terus transaksi melalui ERP POS juga dibatasin oleh jam operasional, ya. Bapak Ibu bisa cek jam operasional kita di master konfigurasi. Bapak Ibu perhatikan di sini ada jam operasional SMS Center Senin jam 8 sampai jam 17. Nah, kalau di dalam jam itu dia bisa menggunakan ERP POS untuk penjualan fisik atau elektrik, ya. Di luar dari jam itu mereka tidak bisa transaksi, ya Bapak Ibu. Jadi ada jam operasional dan Android Login untuk proteksi. Terus pastikan nomor HP yang diinput sudah benar karena ini akan digunakan untuk login ke ERP POS. Terus sebelum mereka bisa transaksi MOBO, ya, atau produk elektrik, mereka harus dikasih saldo. Pastikan nih kolom saldo sudah ada, ya Bapak Ibu. Cara tambah saldo sudah saya jelasin di video sebelumnya. Silakan dipelajarin lagi kalau masih nggak paham. Nah, terus untuk Canvasser yang sudah pernah login ke sistem, di kolom Android Login akan muncul ID ini, ID Android, ya. Jadi ini ID menandakan bahwa dia sudah pernah login ke sistem ERP POS, Bapak Ibu. Nah, terus di sebelah kanannya boleh install ulang. Itu fungsinya adalah begini, Bapak Ibu. Kalau teman-teman Canvasser install ulang atau dia ganti handphone, ya. Jadi dia harus dicentangin dulu supaya dia bisa login. Kalau tidak, dia tidak bisa login karena ID yang tersimpan di ERP Cloud berbeda dengan Android ID-nya yang di handphone. Ini tujuannya untuk mencegah teman-teman Canvasser menggunakan ID orang lain untuk login ke sistem, ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke program ERP POS di handphone Canvasser. Sekarang kita ke program ERP POS di handphone Canvasser. Bapak Ibu perhatikan ya di bagian depan home atau dashboard. Di saldo ini di atas paling kiri atas itu ada saldo ya Rp 680 itu adalah saldonya saldo deposit Canvasser. Jadi mereka bisa jualan sejumlah itu. Kalau kurang ya Bapak Ibu bisa nambahkan untuk Canvasser ini ya. Terus di samping saldo ada anak panah 2 itu gunanya untuk reload, refresh atau sync ke server. Jadi misalnya karena saldo ini dia otomatis tarik dari server sekitar ya 1 menit lah ya. Jadi kalau Anda mau cepat-cepat Anda bisa klik sync supaya dia loading ke server lagi. Caranya tinggal klik ini sync. Nah udah dia langsung tarik ulang dari server ya.
Terus di sebelah kanan ada auto print ya. Auto print kalau kita pingin print stroke atau rekap, kita harus centangin auto print. Jadi Bapak Ibu bisa ngeprint stroke dari ERP POS ya. Terus di bawahnya adalah menu top up. Ada 3 menu ya, top up, jual, dan pelanggan. Top up itu adalah untuk jualan produk elektrik ya. Contoh yang di sini adalah Mobo. Jual untuk produk fisik, contohnya SP atau voucher. Nah, pelanggan itu populasi untuk canvasser ini ya, yang sudah di set di ERP Cloud ya. Cara baca angka di atasnya adalah di bagian top up itu ada angka 1, itu berarti ada 1 transaksi top up ya. Kalau nggak muncul angka berarti nggak ada, seperti dijual. Terus di pelanggan ada 1/2. Maksudnya adalah hari ini Anda sudah jualan 1 pelanggan ya. Kalau 2 pelanggan ya dia akan muncul 2. Nah, /2 itu adalah populasi Anda ya. Di sini contohnya Murah punya 2 customer, 2 pelanggan saja ya Bapak Ibu. Terus di bagian bawah ada informasi terbaru, itu adalah banner yang kita masukin di server ya, dia akan muncul di sini. Di bawah banner ada pembayaran. Pembayaran ada dolar, dolar itu adalah pembayaran cash. Terus yang ada kayak gedung itu adalah transfer ya Bapak Ibu. Terus di sebelah kanan penjualan ya. Penjualan ini di bawahnya ada kayak grafik, itu adalah omset Anda. Terus di bawahnya lagi ada dompet, itu adalah top up. Kalau kita jualan top up dia masuk ke situ. Terus keranjang itu adalah penjualan fisik ya. Kita saat tes program ini produk fisik sudah kita alokasikan ya. Cara untuk mengalokasikan produk itu Bapak Ibu bisa lihat di video sebelumnya. Terus di sebelah penjualan itu ada logo printer. Jadi kalau kita udah pernah jualan, kita mau setoran ke admin, kita bisa ngeprint rekapnya. Nah, ini logo printer, begitu Anda klik, dia akan ngeprint ya Bapak Ibu. Nah, contohnya begitu Anda klik, dia akan pilih printer. Kita pilih printer RP02 ya. Kebetulan printer belum connect ya Bapak Ibu. Nah, printer belum koneksi. Ini contohnya. Kalau udah ada, dia otomatis akan ngeprint rekap jualan Anda. Jadi di rekap itu ada penjualan cash berapa, transfer berapa, total berapa, terus ada rincian transaksi ya Bapak Ibu. Terus di bawahnya lagi ada penjualan kategori. Jadi penjualan kategori ini hanya kategori fisik. Jadi kayak SP berapa piece, rupiah berapa, voucher berapa piece, rupiahnya berapa. Contohnya begitu ya Bapak Ibu. Terus di bawah ini ada menu, ada 4 menu: home, history, notifikasi, dan profile. Home ini adalah dashboard atau home ya. Terus history ada semua transaksi dari elektrik atau fisik, dia masuk ke history. Kita coba ke history. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini, kalau Anda mau print juga, logo printer muncul kalau kita centangin auto printnya ya. Nah, Bapak bisa print ulang di sini struknya kalau misalnya waktu ngeprint ada masalah di transaksi ya. Jadi kita bisa cetak semua dari sini. Nah, ini history adalah semua transaksi yang kamu input ya, yang canvasser input, dia akan muncul di sini. Terus di notifikasi, ya notifikasi adalah semua notifikasi yang kita kirim ke handphone ini, dia akan masuk ke sini. Kayak top up, sukses, gagal, atau butuh tanda tangan. Nih kayak gini, tanda tangan pengambilan barang, atau tanda tangan penyerahan barang ke admin gudang. Juga dia muncul ke sini ya. Terus profile adalah semua informasi tentang user ini, canvasser ini ya. Kalau dia supervisor berarti ada anggotanya, dia muncul di sini, atau dia lagi ambil ahli canvasser mana ya, karena sistem ini bisa mengambil alih outlet temannya kalau temannya lagi sakit atau berhalangan hadir. Terus bisa ganti pin ya, kalau Anda mau ganti pin karena pin default 12345 bisa diganti pin ya. Kita klik ganti pin ya Bapak Ibu. Nah, tinggal masukin pin lama, pin baru tinggal ganti. Oke. Ya, Bapak Ibu, kalau reload adalah untuk reload
informasi kalau ada perubahan di server. Nah, kalau keluar, untuk keluar dari aplikasi ini, ya, karena aplikasi ini begitu Anda minimize, balik lagi dia akan ke posisi login. Supaya nggak ke posisi login, Anda harus keluar dulu, ya. Kita kembali ke home, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau tes transaksi top up, ya. Klik ke top up. Nah, Bapak Ibu perhatikan ada pilih nominal top up, itu adalah tombol-tombol shortcut untuk ngebantu Bapak Ibu supaya tidak perlu ketik. Ya, ada 100, 150, 200. Jadi kalau outlet ada deposit sejumlah itu, Bapak Ibu tinggal klik, jadi Anda tidak perlu isi lagi jumlahnya. Atau yang nggak ada di situ berarti Anda harus isi manual. Sekarang kita contoh ya, mau top up kita butuh ID outlet atau MSISDN. Kalau kita ngafal, kita klik ke manusianya, di sebelah ini ada gambar orang, klik. Dia akan ke pelanggan, data pelanggan. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa cari pelanggannya siapa. Nah, bisa cari by nama atau by ID. Ya, nah dia kalau udah cari dia akan keluar. Ya, Bapak Ibu. Nah, terus dia akan, jadi kalau kita mau ngambil, dia akan link otomatis. Caranya adalah kita klik, misalnya di Tosel ya, kita klik yang logo yang bulatan ini ya, yang violet ini kita klik. Nah, ID OLED otomatis akan ke copy ke sini dan balik ke sistem top up. Nah, terus kita masukkan nominalnya berapa nih. Kalau nominalnya ada di atas, kita klik aja Bapak Ibu. Nah, jadi nggak perlu ketik lagi. Terus ada jenis pembayarannya cash dan transfer ya Bapak Ibu. Untuk yang cash ya, yang cash itu program kalau sudah di top up, Anda klik tombol top up, di ERP Cloud itu otomatis akan langsung transfer pulsanya, saldonya ke outlet. Untuk yang bagian transfer, jenis pembayaran transfer, transaksi Anda akan di hold di ERP Cloud sambil menunggu approval dari si admin yang jaga. Karena admin yang jaga harus ngecek ke bank apakah duit sudah masuk ke bank perusahaan atau belum. Kalau sudah masuk, dia akan rilis transaksi itu dengan cara di-approve. Ya, kita contohin yang transfer aja, karena kalau yang cash, dia udah langsung otomatis proses ya. Kita pilih transfer. Nah, sekarang kita top up. Nah, Bapak Ibu, dia udah muncul ya. Di sini ada tulisan printer belum koneksi. Nah, kalau Bapak Ibu centangin auto print, terus printernya sudah dikoneksi sama handphone Bluetooth ini. Nah, terus dia akan keluar listnya yang kayak tadi, list untuk pilih printer. Nah, dia langsung cetak stroke. Jadi transaksinya masih pending juga stroke akan tercetak dan sukses juga akan tercetak ya, kecuali gagal tidak akan tercetak. Nah, posisinya kita perhatiin yang nomor 2 ya di Tosel. Jadi transaksi yang sudah kita input dia akan turun ke bawah di daftar history transaksi hari ini. Jadi di sini udah ada 2 transaksi. Kita tes yang di Tosel tadi masih pending ya Bapak Ibu. Nah, kita cek ke ERP Cloud ya, berarti admin ya, ini tugasnya admin. Penjualan, transaksi top up. Nah, kita refresh dulu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada satu transaksi yang kita tes, statusnya pending, dia masih warna oranye ya. Kalau oranye itu berarti transaksinya ke hold, harus di-approve sama admin. Jadi sebelum admin approve, admin harus cek uangnya sudah masuk ke rekening perusahaan belum. Kalau sudah, admin klik baris ini dan lakukan approve. Ya. Nah, udah kayak gini approve. Nah, kalau sudah approve, dia akan berubah jadi warna kuning muda ya, Bapak Ibu. Nah, kuning muda ini berarti program Mobo. Jadi kita ada satu program lagi Mobo yang tugasnya akan mentransfer saldo langsung ke outlet. Nah, program Mobo ini kalau dia lihat statusnya begini, kalau kita pasangin program itu, dia otomatis akan tarik untuk top up. Ya, Bapak Ibu langsung top up ke si outlet. Nah, saldo itu langsung akan pindah tangan. Karena waktu kita trial ini, program itu belum dipasang, jadi saya suksesin manual aja ya.
Bapak Ibu, karena kita hanya contoh. Jadi kita harus ada program Mobo-nya yang terkoneksi. Jadi kita anggap kita sukseskan. Nah ya, kalau udah sukses dia udah kirim ke handphonenya Canvasser. Oh udah sukses. Nah, Bapak Ibu perhatikan karena kita lagi buka di menu top up, karena dia nggak otomatis link ya, nggak otomatis refresh screen ini. Jadi kita bisa keluar dulu ke home. Nah, kita balik lagi. Nah, dia akan berubah ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan. Jadi kalau kita lagi posisi buka di history itu tidak akan berubah otomatis walaupun notif sudah dikirim ke handphone ini, karena dia akan ngelot sekali waktu kita masuk ke screen ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan transaksi sudah sukses ya. Ya, 200.000 yang 100.000 nomor 2. Nah, kita lihat ke history juga sama. Nah, udah ada ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau cetak ulang, bisa klik ke printer ya. Nah, ini ntar history kita jelasin lebih lanjut ya. Kita balik lagi ke top up. Nah, Bapak Ibu perhatikan, daftar history transaksi hari ini ada 2 tombol di atasnya. Satu merah silang dan satu biru anak panah putar. Jadi untuk logo anak panah putar ini udah pasti sync ke server ya. Untuk yang silang ini untuk hapus data yang ada di handphone ini untuk hari ini ya. Terus sync untuk sync ulang sama server. Nah, kenapa butuh sync? Sync itu kadang-kadang kejadiannya begini Bapak Ibu, ada masalah notifikasi yang tidak terkirim ke handphone ini. Jadi aplikasi ini tidak dapat informasi bahwa ada transaksi sukses atau gagal. Jadi kalau Bapak Ibu nggak yakin, Bapak Ibu bisa klik sync untuk sync ulang status yang ada di sini. Contohnya misalnya ada transaksi yang masih pending, terus Bapak Ibu kan nggak sabaran nunggu. Bapak Ibu bisa klik sync. Nah, dia akan perbarui statusnya kalau di server sudah berubah atau di ERP cloud sudah berubah. Nah, terus tombol silang ini fungsinya gimana? Untuk hapus transaksi di handphone ini ya, bukan di server ya. Nah, kita contohin, klik. Nah, udah kehapus Bapak Ibu. Nah, kita bisa tarik ulang dari server, kita klik sync. Nah, untuk sync server ini, jadi semua transaksi yang kamu input lewat ERP POS atau Mobi, transaksi Mobi juga otomatis langsung dikirim ke ERP POS ya Bapak Ibu. Jadi Anda bisa nge-print struk dari situ juga. Nah, terus atau transaksi yang diinput manual sama admin atau dia bug top up manual. Jadi kalau bug top up manual kan dia nggak otomatis masuk ke handphone ini, ke ERP POS. Atau yang dia input manual gitu loh. Jadi Anda bisa mengetahui bahwa si admin ada input manual dengan cara kita klik sync ini Bapak Ibu. Jadi semua yang diinput di sistem juga dia akan muncul di sini. Ya. Itu gunanya tombol hapus dan sync ya Bapak Ibu. Kita balik ke home. Nah, terus kita mau contohin penjualan fisik ya Bapak Ibu. Kita klik ke logo keranjang jual. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini keluar toko. Ada 2 produk. Nah, produk ini yang kita alokasikan oleh admin untuk Canvasser. Jadi, cara alokasi barang itu bisa dilihat di video sebelumnya. Bapak Ibu, saya jelasin ya. Di atas ada nama, cari nama produk. Nah, kalau produknya dialokasin banyak sekali, Anda bisa cari by nama. Ketiknya nama, nanti dia akan keluar produk yang Anda cari kalau ada. Terus di sebelahnya ada kolom, ada bulatan keranjang. Keranjang ini adalah check out-nya ya Bapak Ibu. Jadi program ini kita inputnya satu per satu produknya. Jadi kalau dia mau beli SPIM3, kita harus input dulu IM3 ya Bapak Ibu. Nah, terus di sebelahnya lagi ada tombol silang juga. Tombol merah, silang. Jadi kalau Bapak Ibu mau hapus produk yang ada di sini, ya dia akan hapus. Nah, contoh kasus penggunaan silang adalah misalnya kalau admin melakukan alokasi ke Anda, ke Canvasser, Murah misalnya. Nah, di Murah udah download produknya di sini. Oke.
tiba-tiba admin mungkin menghapus satu item, sehingga item yang muncul di toko handphone ini beda sama yang ada di alokasi. Nah, walaupun masih muncul di handphone Anda tidak bisa melakukan penjualan untuk produk yang sudah ditarik itu, karena program akan validasi ulang sama ERP Cloud. Ya. Terus kenapa di toko ini tidak, di handphone ini tidak hilang? Karena kita hanya sync alokasi ini waktu kita login sekali. Ya, jadi dia tidak akan hilang otomatis Bapak Ibu, kecuali kita login ulang, ya. Karena itu untuk supaya meringankan beban servernya, supaya nggak ngeloading terlalu banyak. Jadi kalau kita mau hilangkan, kita hanya klik silang ini, ya Bapak Ibu. Nah, hapus data stock, yes. Nah, sekarang kita sync ulang sama server, tarik ulang data server, atau admin ada tambahan produk nggak muncul di sini, Bapak Ibu juga bisa sync ulang supaya ketarik lagi. Kita coba tarik ya. Nah, kita sync juga. Sync. Nah, jadi semua stok yang dia input ulang akan masuk lagi ke sini. Jadi ingat-ingat, sync itu untuk sinkronis sama server. Jadi semua data ditarik ulang, hapus untuk hapus. Nah, kita lihat ke dua produk ini ya. Di sini ada logo ya, kayak BTS. Ya, itu sebenarnya logo produk ya Bapak Ibu, cuman belum diaktifkan. Di bawahnya ada nama SPIM3 90 RTE. Sebelahnya ada FCR voucher F1 saset. Terus ada rupiah. Rupiah ini adalah harga jual per satu piece. Kalau misalnya ada setting harga berjenjang di ERP Cloud, misalnya 1 sampai 10 piece 25.000 untuk SPIM3. Terus 11 piece sampai 20 piece 24.000. Nah, yang dimunculin harga di sini adalah harga per piece. Tapi kalau Bapak Ibu input harga quantity 11 piece, otomatis harganya akan berubah jadi 24.000 ya. Terus di bawahnya ada sisa 10 piece. Ini adalah sisa yang admin alokasikan untuk Anda. Jadi sisa ini adalah sisa di handphone Anda ya Bapak Ibu ya. Terus terjual berarti Anda sudah jual berapa piece. Kita contohnya Bapak Ibu. Nah, kita mau jual SPIM3 dan voucher. Nah, sekarang kita jual SP dulu ya. Kita klik ke logo. Dia akan keluar satu layar gede ya. Tetap ini adalah logo picture ya, picture untuk produk ini karena kita belum set, makanya dia muncul logo ini. Terus di bawahnya adalah harga, nama produk SPIM3, terus ada sisa stok, terus terjual ya. Terus deskripsi produk. Nah, deskripsi produk ini adalah keterangan produk tersebut. Ini kalau admin sudah set di ERP Cloud ya, kalau nggak ada di kosong. Terus di bawahnya ada satu itu defaultnya 1 ya, jumlah yang mau kita jual. Ada plus, ada minus. Jadi kalau kita klik plus dia akan tambah 1, minus dia akan kurangin 1. Kalau dia beli 100 piece kita juga bisa langsung ketik aja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu Anda klik plus minus nih ya. Ini contoh ya. Nah, ini contoh. Jadi kalau mau cepat-cepat diketik aja. Ini contoh 1. Nah, anggaplah dia beli 1 piece ya. Jadi quantity ini yang Anda isi akan mempengaruhi harga di atas. Jadi kalau misalnya dia beli 11 biji, harga di atas akan berubah jadi 24.000 ya Bapak Ibu. Nah, kita anggap dia beli 1 biji aja ya. Kalau udah oke, kita tambahin ke keranjang, plus keranjang. Nah, dia akan masuk ke keranjang. Bapak Ibu perhatikan di bulatan keranjang itu munculnya 1. Ya, itu berarti ada 1 item yang di keranjang. Sekarang dia mau beli voucher. Kita klik ke voucher. Sama juga ya, dia mau beli 1 piece. Jadi kita nggak rubah-rubah ya Bapak Ibu ya. Nah, atau dia beli 2 piece gini. Nah, oke, kita tambah ke keranjang. Nah, di keranjang udah 2 item. Jadi sekarang dia mau check out nih. Udah nih, beli 2 produk aja. Kita check out, klik ke keranjang. Nah, dia akan muncul detail penjualan Bapak Ibu. Jadi semua item yang dia beli akan muncul di sini. Jadi Canvasser harus cek lagi benar apa enggak nih. Kalau salah, Canvasser ya Bapak Ibu bisa hapus di keranjang merah ini. Ya, kalau misalnya ini salah nih. Nah, jadi dia hanya beli 1 item ya. Atau mau tambah item lagi. Kalau mau tambah item berarti kita klik anak panah ke kiri di detail penjualan, kita balik ke toko.
Misalnya kita tambah lagi, ini satu item ternyata. Nah, udah masuk ke keranjang, kita klik ke keranjang untuk check out. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini, jadi ini untuk validasi ulang bahwa benar nggak produk yang dia pesan nih. Bisa kita tunjukkan ke si outlet juga. Terus di bawah ada total harga 55.000. Kalau sudah benar semua, kita klik jual. Nah, di sini ada total harga. Terus pelanggannya siapa ya? Kalau Bapak Ibu tidak hafal atau tahu banyak, ya, kita bisa pakai cari ini. Nah, cari. Tinggal ketik aja namanya atau apa gitu loh, ya. Nah, kita contoh aja kalau Bapak Ibu hafal ya di sini, Pak carinya di sini. Kalau dikit ya, kalau banyak kita cari pakai loop itu. Nah, jenis bayarnya ada dua, cash atau transfer tetap sama, ya. Nah, bedanya cash sama transfer di sini adalah walaupun kita pilih transfer ya, program itu tidak nge-haul di ERP Cloud. Beda sama yang penjualan mobile ya. Karena kalau fisik barangnya ada di tangan canvasser. Jadi tidak ada perbedaan waktu. Jadi begitu Anda pilih cash atau transfer, otomatis program itu akan langsung jadi sales order. Ya, muncul transaksi. Anggap kita bayar cash ya. Terus pembayarannya 55.000 ya. Nih ya, 5.000 atau dia kasih kita 100.000 deh, uangnya 100.000. Nah, ini bisa jadi kalkulator juga, Bapak Ibu. Nah, ini 100.000, ntar ada kembalian berapa sih? Kita klik down dulu ya di keyboardnya. Nah, dia ada kembalian 45.000. Ya. Terus, kalau udah oke, kita simpan. Nah, dia akan keluar printer, Bapak Ibu. Kalau auto print dikecentang, kita klik ini, RP02. Nah, dia akan cetak ke printer. Kalau nggak berhasil, udah dia lewat. Printer belum terkoneksi. Nah, ini contohnya bahwa transaksi sudah berhasil disimpan. Jadi, uang kembali 45, update transaksi ke server berhasil. Ya, oke. Nah, kita ke history. Bapak Ibu perhatikan di toko ini, masih ada tulisan sisa berapa piece ya, terjual berapa piece. Nah, ini yang tadi kita jual itu. Nah, kita ke history, Bapak Ibu bisa lihat ada jual. Nah, jual ini adalah penjualan transaksi fisik. Mau lihat detail jualannya bisa di bulatan kuning ini, di bawah printer, kita klik. Nah, ini detail transaksinya. Produknya apa aja, dia muncul di sini ya, Bapak Ibu. Kalau mau kembali lagi, kita klik panah ini, nah dia balik ya. Jadi fungsinya di history begini. Kalau kita mau cari transaksi filter, tinggal Bapak Ibu cari sendiri ya. Bisa hari ini, 10 hari, 20 hari, atau 30 hari. Terus bisa cek transaksi semua, sukses, pending, on progress, top up, dan jual. Nah, di history juga ada dua tombol, silang dan reload. Nah, Bapak Ibu, tadi saya ada bilang di top up untuk transaksi elektrik, dia ada tombol silang dan reload. Ini juga sama, Bapak Ibu. Bedanya adalah, kalau di history transaksi, begitu Anda sync, dia akan tarik transaksi top up dan transaksi jual. Jadi untuk yang produk fisik sama penjualan produk elektrik, dia akan tarik dua-duanya. Nah, kalau di top up, dia hanya akan tarik penjualan top up. Ya, bedanya di situ. Jadi, biasanya canvasser waktu pulang sampai di kantor, mereka klik aja sync sekali di history, supaya kalau ada pun inputan dari si admin, dia otomatis akan masuk ke sistem. Ya, jadi dia setelah sync, baru dia ke sini print recapnya. Ke dashboard home, dia print recap, klik print recap ini yang di samping penjualan, dia setoran sama admin ya. Bapak Ibu perhatikan, dijual juga muncul angka 1 ya. Nah, itulah berarti Anda sudah jual satu transaksi di penjualan fisik. Sekarang kita ke menu ketiga yang pelanggan ya, kita klik pelanggan. Nah, ini adalah daftar pelanggan ya Bapak Ibu. Di atas itu ada cari ya, kalau banyak Anda bisa cari situ. Terus ada semua itu filter ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba klik, lihat isinya apa sih. Nah, ada yang di bawah 2 hari, 5 hari, 6 hari. Itu maksudnya untuk ngecek outlet yang kapan terakhir beli sama kita.
Jadi yang 2 hari pernah beli sama kita, dia keluar 5 hari atau di atas 6 hari. Jadi Anda bisa filter. Ya. Terus saran beri juga ada. Ya. Jadi terus di samping semua itu ada angka 2. Angka 2 itu adalah total populasi di sistem untuk Canvasser ini. Ya. Terus Bapak Ibu perhatikan ada sync dan ada tombol delete yang merah. Merah itu adalah untuk hapus pelanggan di handphone ini. Jadi khusus untuk pelanggan kita tidak tarik-menarik terus dari server karena itu bebannya agak berat ya. Jadi kita hanya tarik sekali. Jadi kalau ada supervisor atau kacapnya ngerubah populasi Anda harus sync ulang ya. Atau tiap pagi kan admin itu ngupload informasi sisa saldo si outlet atau suggestion, saran beli ya. Anda harus reload. Jadi informasi itu baru dia tambahin ke handphone ini. Terus silang ini fungsinya buat apa? Fungsinya gini Bapak Ibu. Kalau Anda ambil alih Canvasser lain, misalnya teman Anda si A sakit, Anda ambil alih. Berarti kamu bisa jualan ke downline-nya si A. Downline-nya si A Canvasser A karena Anda ambil alih di setting sama admin. Jadi supaya outletnya muncul, Bapak Ibu harus klik sync. Jadi outletnya akan muncul semua. Jadi outlet Anda akan bertambah. Ya. Terus tiba-tiba besoknya si A ini sudah masuk nih karena kemarin sakit, hari ini udah masuk. Outletnya masih muncul di handphone kamu. Secara sistem, kalau kamu jual lagi ke outletnya si A, Anda akan ditolak sama sistem karena dia sudah masuk gitu loh. Cuman di handphone kamu masih muncul data pelanggan dia. Karena sistem kita tidak menghapus otomatis data pelanggan. Jadi Anda harus hapus manual dengan cara diklik sync, hapus. Nah, semua data itu akan kehapus dan kamu sync ulang Bapak Ibu. Ya, tarik ulang sama server. Nah, itu data Anda otomatis akan dibenarin. Ya, itu gunanya ke situ Bapak Ibu. Terus di bawah kita perhatiin ya, 10925 di Tosel. Sebelahnya ada 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Itu adalah ID outlet. Di sebelah ini adalah di Tosel itu adalah ID pelanggan ya. Terus di bawahnya ada tombol yang ungu itu untuk link ke top up. Sebelah tombol biru ada centangan ya. Itu kalau dicentang berarti Anda sudah jualan ke outlet ini hari ini ya. Itu informasi aja. Jadi kalau Anda belum pernah jualan, centangan itu nggak ada. Terus di bawahnya ada tulisan saran beli 100.000. Saran beli ini sama kayak Indosat punya, namanya suggestion. Jadi kita juga muncul di sini. Nah, bedanya kita pakai bahasa Indonesia. Nah, saran beli ini kita juga pakai rumus dari Indosat ya. Jadi admin akan tarik data stok, sisa stok dari web Mobo ya. Informasi itu ada sisa saldo outlet dan suggestion-nya. Jadi saran beli akan muncul kalau admin upload sistem itu. Terus ada di sebelah kanannya itu ada 20 Februari 23 25.000. Itu adalah sisa saldo outlet ya. Terus di atasnya ada tanggalnya. Jadi ini kenapa dikeluarin tanggal sama jam supaya admin itu kalau dia lupa update, informasi yang di-download sama Canvasser tidak salah. Jadi Canvasser harus perhatiin tanggalnya bahwa ini tanggal terakhir di-upload sama si admin kapan. Gitu loh ya. Nah, itu sisa saldo outlet. Kita bisa lihat di tulisan biru. Terus sebelah kanannya ada merah terakhir beli. Jadi ini ada 3 warna Bapak Ibu, merah, kuning, hijau ya. Kalau dia di atas 6 hari atau 6 hari, dia akan warna merah, terakhir beli. Nah, dia akan ditulis 30 hari. Kalau dia kuning, dia di atas, di bawah 4 hari, di bawah 4 hari ya. Terus kalau dia di bawah 2 hari atau 2 hari, dia akan warna hijau. Jadi maksudnya terakhir outlet ini beli sama kita berapa hari ya, itu fungsinya. Nah, ini untuk yang pelanggan ya Bapak Ibu.
Demikian penjelasan untuk ERP POS ya Bapak Ibu. Terima kasih.